Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Lukman Hakim dari kelas 11-2. Di sini saya akan membawakan materi mengenai menjauhkan diri dari akhlak tercela, perkelahian remaja, minuman keras, dan narkoba. Oke, kita akan masuk ke yang pertama. Pada zaman sekarang ini, perilaku remaja semakin tidak terkontrol. Banyak remaja zaman sekarang yang menormalisasikan perilaku-perilaku tercela, seperti tawuran antar remaja, mabuk-mabukan, dan pergaulan bebas. Lantas, bagaimanakah cara kita sebagai generasi muda penerus bangsa untuk tidak terjerumus ke dalam perilaku-perilaku tercela tersebut? Kita akan masuk ke pandangan Islam mengenai perkelahian remaja. Hukum tawuran dalam Islam ialah haram, dilarang untuk dilakukan umat muslim. Islam memandang perkelahian atau tawuran sebagai hal yang haram karena dapat berdampak buruk. Islam mengajarkan agar saling berwasiat tentang kebenaran dan kesabaran, serta tidak saling membenci, bermusuhan, mencaci maki, merendahkan, atau membunuh. Allah berfirman dalam surah Qaf ayat 28 yang artinya, Allah berfirman, "Janganlah bertengkar di hadapanku, dan sungguh dahulu aku telah memberikan ancaman kepadamu." Hal itu berarti Allah sangat melarang untuk umat Islam melakukan pertengkaran dan juga perpecahan. Oleh karena itu, kita harus menjalankan upaya-upaya pencegahan dari perkelahian remaja. Adapun untuk upayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat ukhuwah dan kasih sayang. Yang kedua, menyampaikan pendapat dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, islah dan perdamaian. Yang keempat, melaksanakan musyawarah atau dialog terbuka. Yang kelima, saling memaafkan kesalahan. Yang keenam, pendidikan karakter dan sosial emosional. Yang ketujuh, sekolah menyediakan program anti kekerasan. Dan yang terakhir, komunikasi terbuka dalam keluarga. Oke, kemudian kita akan lanjut ke pandangan Islam mengenai khamar dan narkoba. Dalam Islam, minuman apapun yang membuat mabuk termasuk ke dalam khamar. Mengonsumsi khamar termasuk dalam perilaku melanggar ketentuan Islam. Narkoba juga termasuk dalam jenis khamar karena merupakan suatu yang memberikan efek mabuk ketika dikonsumsi. Mengonsumsi khamar sangat dilarang karena memberikan banyak efek buruk terhadap kesehatan tubuh dan juga memicu banyak penyakit. Oleh karena itu, di dalam Islam, khamar dan narkoba diharamkan. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 90, Allah berfirman mengenai larangan mengonsumsi khamar dan narkoba yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Dengan adanya Quran surah Al-Maidah itu, kita dapat mengetahui bahwa Allah sangat melarang untuk umat muslim atau umat Islam itu untuk mengonsumsi khamar dan narkoba atau suatu hal yang bisa membuat kita kehilangan akal sehat dan juga kesadaran atas diri kita sendiri, karena itu akan memberikan efek yang buruk. Oleh karena itu, kita harus mengadakan atau melakukan upaya pencegahan dan rehabilitasi dari khamar atau narkoba. Adapun untuk cara-cara dan upayanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendidikan dan penyuluhan anti narkoba. Yang kedua, penguatan agama dan nilai moral. Yang ketiga, kampanye anti khamar dan narkoba. Yang keempat, pengawasan orang tua dan lingkungan. Yang kelima, alternatif kegiatan positif seperti berolahraga. Dan yang terakhir, dukungan keluarga dan lingkungan. Oke, di sini dari materi ini bisa kita tarik kesimpulan, yaitu sebagai generasi muda Islam yang ada di zaman sekarang, kita janganlah terikut dengan perkembangan zaman yang dimana banyak remaja di luar sana yang semakin tidak terkontrol dalam bertingkah laku. Jadilah generasi muda yang baik dalam akidah dan perbuatan. Jadilah pemuda dan pemudi yang menjaga silaturahmi dan menjaga dari perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya harap materi yang saya bawakan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua untuk menjauhkan diri dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah, yaitu perkelahian remaja dan mengonsumsi khamar dan narkoba. Karena teman-teman, jika
kita melakukan hal yang dilarang, selain kita dilaknat oleh Allah, kita juga akan memperoleh efek-efek buruk dari perilaku tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.